kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali. Dan aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Capres pertama pintar sekali, pintar banget, semua bisa, pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu: makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis, ya kan? Katanya itu capresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuma ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur, Mbak Alisa, karena aku mundur, Mbak Alisa. Aku agak nyamping juga, karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Saya termasuk bisa dikatakan ya Gus Durian juga saya ini. Ini ada yang ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Rapat ataupun sidang kabinet ini Pak Presiden selalu memerintahkan kami selaku pembantunya dan para menteri, termasuk para menteri yang ditunjuk khusus untuk memastikan ibadah haji ini berjalan dengan baik. Tadi saya berjumpa dengan beberapa bapak ibu yang kebetulan usianya di atas 80-an tahun. Ini saya titip untuk para petugas, pendamping, agar bapak ibu yang sudah lansia ini diprioritaskan. Jadi bapak ibu, jika nanti di sana ada kendala, membutuhkan obat ataupun makanan-makanan tertentu, mungkin di sini ada pantangan ini, pantangan makan itu, nanti langsung disampaikan ke petugas. Yang jelas petugas nanti harus siap, sigap, gerak cepat untuk membantu bapak ibu yang sedang beribadah ini. Ini Pak Presiden sendiri ada concern terkait biaya haji, lalu kemarin juga ada instruksi untuk segera mendirikan kampung haji di sana. Untuk memudahkan Bapak Ibu semua ketika nanti beribadah, biar lancar semua dan kembali dalam keadaan sehat.
Saya minta Pak Gubernur ya nanti mungkin bisa mengajukan fasilitas fast track ke kedutaan dan koordinasi dengan Kementerian Agama. Itu saja Bapak Ibu, semoga ibadahnya lancar, jadi haji yang mabrur, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat semua. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Ya, penyampaian dari Gibran, Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, ya tentu menarik sekali bagaimana kita melihat gitu ya, mendengar soal hilirisasi. Nah, jadi beliau ini biasanya membahas soal hilirisasi nikel gitu ya. Jadi di mana-mana pun saya sering sekali mendengar beliau ini berbicara soal hilirisasi. Kalau bukan hilirisasi ya paling-paling ke AI gitu ya. Dan kemarin soal hilirisasi kemenyan di Sumatera Utara ya, di Medan. Dan di sana ada gubernur ya, Bobi Nasution, ada Pak LBP Luhut Binsar Panjaitan. Ya, seakan-akan ya Pak LBP bingung tuh katanya mendengarkan lah kok hilirisasi kemenyan biasanya nikel ya, kalau seperti itulah ya. Tapi ya saya nggak tahu ya sebetulnya apakah hanya itu yang ditahu oleh Pak Wapres kita, karena setiap saat berbicara ya pasti hilirisasi nikel gitu ya, pasti soal pokoknya itulah hilirisasi, kalau enggak AI dan lain sebagainya. Ya meskipun beliau pernah menyampaikan bahwa kalau saya bahas AI kok banyak sekali komentar negatif. Saya nggak tahu lah Pak ya. Tadi juga ada cuplikan video dari putri Pak Gus Dur ya, atau Abdullah Rahman Wahid atau Gus Dur alias Gus Dur yang kerap sering sekali kita dengar gitu ya namanya. Stand up komedi yang menyindir Gibran dan mungkin ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga tadi ada disindir juga ya. Cari kerja ya, untuk jadi cawapres cukup jadi anak presiden gitu ya. Dan karena saking susahnya mencari pekerjaan, presiden pun mencari pekerjaan untuk anak-anaknya. Jadi seperti itu dikatakan tadi ya. Dan tentu teman-teman ya, bagaimana kita tahu bahwa memang persoalan di MK kan pada saat itu kan sangat banyak sekali menimbulkan problem ya, kritikan pedas dan lain sebagainya. Dan tetapi ya seperti hal yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini ya perlu adanya suatu keseriusan yang memang betul-betul harus memang benar-benar matang banget ya, untuk membawa bangsa ini ke depan lebih baik dan lebih maju ya. Jadi kita memang berharap kepada pemerintahan ini ya, bagaimanapun ya mereka sudah dipilih oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Ya mereka harus bisalah mengemban tugasnya dengan baik ya. Bagaimana Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi soal hilirisasi kemenyan, saya nggak tahu nanti bagaimana. Kalau hanya ini hanya penyampaian demi penyampaian saja yang terus disampaikan, tapi tidak ada proses-prosesnya, bagaimana cara-caranya dan sebagainya, ya mungkin ya kurang tepat kalau hanya membahas soal itu saja. Tetapi masih banyak hal-hal lain yang perlu dibahas, tidak hanya berpatokan ke sana saja gitu ya. Nah, tapi saya tidak terlalu panjang jauh ke sana. Saya akan coba melihat bagaimana penyampaian dari teman-teman kita di sini. Kenapa Wapres bukannya cari kerjaan lewat AI? Kenapa harus lewat MK? Wah, Luhut kelihatan bangga banget dengar pidato Wapresnya yang terbaik sepanjang sejarah. Dari wakil presiden pertama baru sekarang ada hilirisasi kemenyan. Opung pasti malu. Junjungannya pidatonya ngaco. Gimana caranya hilirisasi kemenyan, padahal kemenyan itu buat wewangian dan pengusir setan atau memanggil jin untuk membawa Mas Wapres ke alam gaib. Tapi kan kita nggak tahu juga kan, mungkin kita hanya tahu kemenyan itu ya dibuat sama
apa bisa digunakan untuk dukun-dukun ya, untuk ngapain-ngapain lah itu ya, untuk hal-hal gaib atau apalah. Tapi di sisi lain barangkali ada kegunaannya yang lain, kan kita nggak tahu juga teman-teman ya. Barangkali tapi tahu saya sih belum ada ya. Tapi ya barangkali kan Pak Wapres kita kan lebih pintar dibandingkan kita gitu ya, barangkali beliau tahu gitu ya. Wapres yang masih ingusan mau bersaing sama Bapak Wapres, Bapak yang terhormat Jenderal Tri Sutrisno, yang memang pintas lugas dan tegas berwibawa, nggak kayak Gibran Fufufafa yang bikin malu NKRI. Hilirisasi Kemenyan disponsori manusia bersio curut, otaknya penuh kepercayaan klinik, jawang jadi kebanggaan Ternak Mulyono. Ya jelas karena bapaknya sering pakai Kemenyan untuk pelet biar dipercaya oleh masyarakat. Gibran ini mungkin kesayangan opung sehingga semua dihalalkan demi jabatan Wapres. Ingat, karena karma pasti ada ya. Inilah kalau orang pelangap-pelongo dipaksakan jadi pemimpin. Hilirisasi Kemenyan biar dukun-dukun di Indonesia bisa mendukung Wapres. Setelah hilirisasi Kemenyan akan muncul hilirisasi produk pisang atau pisang goreng. Tidak tahu mau bilang apa negeri ini ya. Presiden banyak ngomong-ngomong, Wapres memalukan, pejabat pusat sampai ke kades koruptor. Ini semua kurang dari rakyat. Mantap, dunia perdukunan naik daun karena ada program hilirisasi Kemenyan. Ini baru namanya kemajuan. Luar biasa programnya yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, membuat bangga pendukungnya. Mantap, luar biasa. Ya, tadi dikatakan hilirisasi Kemenyan, hilirisasi kunyit gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu juga ya. Nah, jadi kalau saya coba lihat di sini ya, kita akan pertegas sekali lagi ya. Hilirisasi adalah proses ya mengolah bahan baku menjadi produk. Nah, menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian proses ini seringkali terkait dengan upaya meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat ekonomi nasional, dan mendorong industrialisasi. Nah, jadi ini ada tujuannya ya, meningkatkan nilai tambah. Nah, ada dukung industrialisasi, mengurangi ketergantungan ekspor mentah dan lain sebagainya. Nah, di sini ini ada contohnya misalnya ya, pengolahan biji nikel menjadi nikel matte ya. Pengolahan biji bauksit ya menjadi aluminium dan aluminium. Pengolahan biji kakao menjadi coklat. Pengolahan hasil pertanian seperti gandum menjadi roti, susu menjadi produk susu olahan, atau kopi menjadi kopi bubuk siap minum. Jadi itu teman-teman, hilirisasi adalah semacam ya itu proses pengolahan gitu ya, atau ya semacam membuat nilai tambah lah gitu ya, biar harganya lebih naik seperti itu. Tapi ya itu tadi, Kemenyan mau dikemanakan gitu ya. Coba saya search di Google ya, Kemenyan itu apa sih gitu ya. Kemenyan. Nah, biasanya yang saya tahu sejauh ini untuk para dukun gitu ya. Yang saya tahu sejauh ini, saya nggak tahu yang diketahui oleh Pak Gibran kan barangkali berbeda gitu ya. Nah, Kemenyan atau apa nih? Frankin apa nih? Pokoknya Kemenyan lah ya, ini dalam bahasa Inggris adalah getah aromatik yang dihasilkan dari pohon Boswellia. Kemenyan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari ritual keagamaan hingga keperluan medis dan perawatan diri. Nah, jadi ada juga keperluan medis teman-teman, jadi tidak hanya soal dukun saja. Nah, jadi pikiran kita itu juga jangan hanya mengarah ke sisi-sisi negatifnya gitu ya. Jadi ini keperluan medis juga dipakai, untuk perawatan diri juga dipakai. Nah, coba kita lihat ya, ini ritual dan keagamaan. Kemenyan sering sekali digunakan dalam ritual keagamaan seperti dalam gereja Katolik, Roma, dan Ortodoks Timur. Kemenyan juga digunakan dalam ritual tradisional seperti dalam upacara tolak bala dan perayaan penting lainnya.
Ini penciptaan apa nih? Wewangian. Kemudian digunakan sebagai bahan baku dalam membuat parfum. Kan bisa jadi parfum ya. Jadi kita jangan hanya berpikiran untuk manggil setan, hal-hal gaib, jangan boleh, nggak boleh begitu teman-teman ya. Kita harus cari tahu dulu, jangan asal ngejudge dan terus-menerus. Sampai kapan kita harus seperti itu? Gitu. Saya saja kalau memang saya nggak tahu, saya cari tahu dulu, baru saya sampaikan kepada pemirsa. Kadang-kadang saya sudah tahu, tetapi untuk ingin memperjelas, ya kita search saja di Google, it's okay. Karena kita di sini saling belajar bersama, ya. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat lain, ya bolehlah silakan nanti sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya, terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.